Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Bahtiar, saya guru BK SMK PU Negeri Bandung. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Ya, tetap belajar di rumah dan tetap ikuti anjuran kesehatan dari pemerintah. Oke, selanjutnya nanti silakan simak dengan baik materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap semangat dan ikuti pembelajaran di rumah dengan baik. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Purnomo. Saya adalah guru Bahasa Indonesia kelas 11 di SMK PU Negeri Bandung. Pada hari ini, kita akan masuk pada materi teks prosedur. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah, tahapan-tahapan, cara, ataupun proses dalam mencapai suatu tujuan. Jika kita lihat pada definisinya, di sini kita dapat menemukan dua kata kunci. Yang pertama ada kata tujuan, dan yang kemudian ada kata langkah. Tujuan bisa kita pahami sebagai hal yang hendak dicapai. Maka dari itu, ketika kita membuat sebuah teks prosedur, hal yang harus pertama kita tetapkan adalah tujuan. Selanjutnya, untuk bisa menjalankan langkah-langkah tersebut, mari kita rancang terlebih dahulu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Setelah langkah-langkah kita rancang, kita akan masuk pada hasil. Di sini, hasil dapat kita lihat berdasarkan tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jika hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, maka itu disebut tercapai. Dan jika hasil tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, maka teks prosedur itu dikatakan tidak tercapai. Untuk memudahkan kalian memahami teks prosedur, mari kita masuk pada contoh teks prosedur sederhana. Baik, di sini saya ada contoh teks prosedur sederhana. Saya menetapkan tujuannya, yaitu saya ingin menulis dengan spidol di papan tulis. Maka dari itu saya merancang langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, saya akan menyiapkan alat atau bahannya. Alat yang saya siapkan, yang pertama ada spidol, yang kedua tentu saja papan tulis. Di langkah kedua, saya akan mulai membuka tutup spidol, dan di langkah ketiga baru saya mulai menulis di papan tulis. Apakah menurut kalian tujuannya tercapai sesuai dengan yang saya tetapkan di awal? Jika tercapai, berarti teks prosedur sederhana ini dapat dikatakan berhasil. Tapi, jika saya mengubah urutan langkah-langkahnya sebagai berikut, misalkan, pertama saya menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, saya mulai menulis di papan tulis. Dan yang ketiga, saya membuka tutup spidol. Apakah menurut kalian tujuannya tercapai sesuai dengan yang saya tetapkan? Tentu saja tidak. Maka dari itu, teks prosedur memiliki langkah-langkah yang urut dan tidak mungkin untuk diacak. Salah satu ciri dari teks prosedur yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan bentuk dari kalimat perintah, dan itu terdapat pada unsur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Jika kalian hendak menulis teks prosedur dalam bahasa Inggris, pada hari ini kita juga akan belajar menulis langkah-langkah menggunakan kalimat imperatif dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Bu Angling. Thank you, Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Miss Angling. For now, I would like to explain one of the language features in procedure text. It is about imperatives. What is imperatives? Imperatives is a sentence that shows or that express commands or entreaty, kalimat yang menunjukkan perintah ataupun larangan. Imperative has four functions. The first one shows commands, second one shows warning, the third one shows invitations, and the fourth one shows praise. Okay, here are simple rules of imperatives. The first one is you just have to use the basic form or main verb. Gunakan saja kata kerja pertama. Tidak perlu menggunakan tanda seru dan tidak perlu menggunakan subjek. Hanya menggunakan kata kerja pertama saja. And the second one, untuk aturan yang keduanya, kamu hanya perlu menggunakan kata kerja pertama tadi untuk penggunaan one or more people, satu atau lebih orang.
Here are one of the example of procedure text. Which one is the imperative? It shows on the italic ones. Kata yang saya beri tanda miring di steps kedua dan steps ketiga. Okay, I think that's all from me. Thank you so much for paying attention. I hope the video would be beneficial for you. Stay healthy, keep wearing your mask, and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.